Alarm juara. Ternyata penyakit lama Persebaya Surabaya ini belum sembuh. Apa solusinya? Blak-blakan. Hamka Hamzah bongkar sisi ngeri skuad Persebaya Surabaya musim ini. Bukan keberuntungan. Mengapa Alex Martins bisa jadi mesin gol baru Persebaya Surabaya? Enggan bahas wasit, Bernardo Tavares apresiasi Persebaya Surabaya meski ditahan imbang PSIS Semarang. Ternyata sengaja alasan Persebaya tak bongkar semua kekuatan di anniversary game versus PSIS. Alarm juara. Ternyata penyakit lama Persebaya Surabaya ini belum sembuh. Apa solusinya? Bukan hasil imbangnya yang mengkhawatirkan, tetapi cara Persebaya kehilangan keunggulan. Unggul 2 gol lebih dulu saat pertandingan anniversary game kemarin menghadapi PSIS Semarang, tapi akhirnya harus puas berbagi angka. Mengapa penyakit lama Green Force yang satu ini seperti tidak punya obat? Kita harus bicara jujur hari ini. Bermain meyakinkan di awal, Persebaya sukses unggul nyaman 2-0. Ritme permainan mengalir, pressing ketat, dan semua tampak berada dalam kendali. Tapi petaka justru dimulai saat laga menyisakan sepertiga akhir. Persebaya mendadak gagal mempertahankan ritme permainan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah masalah konsentrasi di 20 menit terakhir ini masih menjadi kutukan dan kelemahan utama yang belum sembuh? Coba kita bedah taktiknya. Apakah keputusan pergantian pemain di babak kedua justru membuat intensitas pressing lini tengah menurun drastis? Masuknya pemain baru bukannya menyegarkan permainan, malah terlihat merusak skema permainan yang sudah solid sejak menit pertama. Ingat, kompetisi musim ini sangat kejam. Jika kelengahan seperti ini terus terjadi, lawan yang lebih kuat dipastikan akan menghukum Persebaya jauh lebih keras. Persebaya adalah tim besar dengan sejarah panjang, dan tim besar tidak boleh memelihara penyakit yang sama berulang kali. Saatnya berbenah sebelum terlambat, karena trofi juara tidak dimenangkan oleh tim yang hobi kehilangan fokus di menit-menit akhir. Ternyata sengaja alasan Persebaya tak bongkar semua kekuatan di anniversary game versus PSIS. Persebaya sengaja tidak menunjukkan semua kekuatan? Sebuah tanda tanya besar mencuat setelah laga kemarin. Apakah performa kemarin adalah batas maksimal Green Force? Atau kita semua sedang dikelabui oleh sebuah strategi besar yang sengaja disembunyikan? Mari kita bedah secara objektif melalui 3 hipotesis menarik. Pertama, apakah anniversary game kemarin murni hanya ajang uji coba biasa? Bagi sebuah tim besar, laga perayaan adalah gengsi. Namun di tangan tim pelatih, laga ini bisa jadi hanyalah panggung eksperimen tanpa beban target hasil akhir. Kedua, coba perhatikan aliran bola di sepertiga akhir lapangan. Apakah Anda merasa ada pola serangan yang sengaja ditahan dan tidak diperlihatkan menjelang kompetisi resmi bergulir? Menyembunyikan kartu as dari intaian mata-mata tim lawan adalah strategi kuno yang masih sangat ampuh di sepak bola modern. Dan hipotesis ketiga, pelatih tampaknya jauh lebih fokus menguji kombinasi chemistry antar pemain baru ketimbang mati-matian mengejar kemenangan instan. Skor akhir mungkin tidak memuaskan, tapi data yang dikantongi tim pelatih jelas jauh lebih berharga. Apakah kalian sepakat kalau ini adalah strategi jenius pelatih untuk menyimpan kekuatan asli? Atau jangan-jangan tim ini masih banyak kekurangan yang harus segera ditambal? Jangan cuma nonton, tulis analisis tajam kalian di kolom komentar. Blak-blakan. Hamka Hamzah bongkar sisi ngeri skuad Persebaya Surabaya musim ini. Mata seorang legenda tidak pernah bohong. Usai duel sengit yang berakhir imbang, asisten pelatih PSIS Semarang Hamka Hamzah blak-blakan membongkar ngerinya kekuatan Persebaya Surabaya musim ini. Benarkah Green Force kini bertransformasi menjadi tim yang paling ditakuti di liga? Menahan imbang PSIS Semarang di kandangnya jelas bukan perkara mudah. Namun alih-alih merendahkan lawan, Hamka Hamzah justru melemparkan pujian setinggi langit untuk anak-anak Surabaya. Menurut ex-back Timnas Indonesia ini, Persebaya adalah tim dengan fondasi kekuatan yang sangat bagus. Tidak hanya sekedar mengandalkan fisik atau kecepatan individu, Hamka menggarisbawahi bahwa permainan kolektif Persebaya di bawah asuhan tim pelatih saat ini terlihat sangat taktis.
Taktis yang dimaksud bukan cuma soal menyerang, tapi bagaimana transisi permainan mereka yang cair, pressing yang tersusun rapi, dan kecerdasan membaca ruang. Pengakuan jujur dari kubu rival ini menjadi bukti sahih bahwa Persebaya tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pujian dari seorang Hamka Hamzah jelas punya bobot yang mahal, tapi apakah Anda setuju dengan penilaian sang legenda? Atau jangan-jangan predikat tim taktis ini justru menjadi beban baru buat Green Force di laga-laga selanjutnya? Dipuji lawan bukan berarti boleh terbang tinggi, karena ujian sesungguhnya adalah konsistensi di papan atas. Siap-siap, liga musim ini akan berjalan jauh lebih panas. Enggan bahas wasit, Bernardo Tavares apresiasi Persebaya Surabaya, meski ditahan imbang PSIS Semarang. Persebaya Surabaya harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSIS Semarang pada laga pramusim bertajuk 99 Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 19 Juli 2026. Meski gagal mengamankan kemenangan setelah sempat unggul 2 gol, pelatih Bernardo Tavares memilih mengapresiasi performa timnya dan enggan menyoroti kepemimpinan wasit. Usai pertandingan, Bernardo Tavares lebih memilih melihat sisi positif dari penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Portugal itu mengaku tujuan utama pertandingan pramusim adalah mengukur kemampuan pemain saat berada di bawah tekanan pertandingan sesungguhnya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. Anda datang dan mendukung tim. Lingkungan yang fantastis, terima kasih, ujar Bernardo Tavares. Ia menjelaskan bahwa pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo menjadi ujian berbeda dibanding sesi latihan. Ya, kami mencoba untuk menempatkan banyak pemain untuk melihat, karena satu hal adalah pada saat latihan dan hal lainnya adalah tekanan dari pertandingan. Dan ini adalah satu target dari pihak kami. Saya ingin melihat pemain-pemain yang memiliki kapasitas untuk bermain dengan tekanan. Karena mereka bisa latihan 2-3 latihan, tapi di sini, di GBT, dengan lingkungan ini, itu sangat berbeda. Bernardo menilai Persebaya Surabaya sudah mampu menciptakan banyak peluang sepanjang pertandingan. Namun ia mengakui masih ada pekerjaan rumah, terutama mengurangi kesalahan individu maupun kolektif yang berujung pada 2 gol balasan PSIS Semarang. Bukan keberuntungan. Mengapa Alex Martins bisa jadi mesin gol baru Persebaya Surabaya? Pertandingan anniversary juga menjadi kesempatan bagi para pemain baru untuk menunjukkan kualitas di hadapan bonek dan bonita. Nama Alex Martins menjadi salah satu yang paling dinantikan karena diprediksi langsung dipercaya mengisi lini depan Green Force. Selain Alex Martins, sejumlah rekrutan anyar seperti Yuran Fernandes, Miguel Pereira, Walber Mota, Yan Mabela, hingga Ramadan Sananta ikut menambah optimisme menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran mereka membuat persaingan di dalam skuad semakin ketat. Francisco Rivera menilai laga melawan PSIS Semarang sangat penting bagi para pemain baru maupun pemain muda. Menurut dia, mereka akan merasakan langsung atmosfer khas Stadion Gelora Bung Tomo yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Persebaya Surabaya. Rivera berharap laga anniversary menjadi awal yang manis bagi perjalanan Persebaya Surabaya menuju musim baru. Dia juga ingin seluruh pemain mampu memberikan kebahagiaan kepada bonek dan bonita yang akan memadati Stadion Gelora Bung Tomo. Kami tahu pertandingan ini sangat spesial bagi klub dan supporter. Karena itu kami ingin memberikan yang terbaik di lapangan. Semoga kami bisa menampilkan permainan yang bagus, meraih hasil positif dan memberikan kebahagiaan bagi bonek dan bonita yang selalu mendukung kami. Tutup Rivera. Evaluasi taktik Persebaya dari musim ke musim. Alasan mengejutkan di balik perubahan filosofi bajul ijo. Persebaya Surabaya selama bertahun-tahun dikenal dengan identitas sepak bola tiki-taka lokal, umpan pendek, rapat, dan mengalir dari kaki ke kaki. Tapi, sadarkah kalian, belakangan ini Green Force mulai berani membongkar total identitas permainan lama mereka. Mengapa perubahan radikal ini mendadak dilakukan? Dan taktik rahasia apa yang sebenarnya sedang disuntikan ke dalam skuad bajul ijo? Jika kita membandingkan evolusi taktik Persebaya dari musim ke musim, perubahannya terlihat sangat kontras di 3 aspek utama. Pertama, dalam skema build-up. Persebaya kini tidak lagi memaksakan operan pendek berisiko di area pertahanan sendiri, melainkan lebih vertikal dan langsung mengeksploitasi ruang kosong di lini belakang lawan. Kedua, sistem pressing. Lini depan kini menerapkan high pressing yang jauh lebih agresif demi merebut bola sedekat mungkin dengan gawang musuh. Dan yang paling krusial adalah aspek ketiga, kecepatan transisi. Begitu bola berhasil direbut, Persebaya langsung menyerang secara instan, tidak lagi menunda momentum dengan ball possession yang lama. Mengapa perubahan filosofi ini diperlukan? Jawabannya sederhana, modernisasi sepak bola.
Lawan-lawan di Liga 1 kini sudah terlalu hafal dengan gaya main Persebaya yang dulu. Perubahan ini adalah cara agar Green Force tetap tidak tertebak sekaligus tampil lebih mematikan. Melihat transformasi taktis yang lebih pragmatis dan cepat ini, menurut kalian, apakah Persebaya justru kehilangan karakter asli Surabaya yang terkenal ngeyel dan dribble? Atau ini adalah evolusi cerdas yang memang dibutuhkan untuk mengamankan trofi juara? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Persebaya dan Coach Shin Sang-yu resmi berpisah. Alasan mengejutkan di balik mundurnya sang pelatih. Kabar mengejutkan datang dari dapur internal Bajul Ijo secara tiba-tiba. Di tengah fokus tim yang sedang mematangkan persiapan, Persebaya Surabaya dan sang pelatih fisik Coach Shin Sang-yu resmi sepakat untuk mengakhiri kerjasama mereka. Keputusan mendadak ini tentu menyisakan tanda tanya besar bagi banyak pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dan kemana langkah Coach Shin selanjutnya? Manajemen Persebaya secara terbuka menyampaikan bahwa perpisahan ini terjadi secara baik-baik. Ternyata, alasan utama di balik keputusan besar ini adalah karena Coach Shin Sang-yu ingin fokus penuh untuk melanjutkan lisensi kepelatihan AFC Pro yang sedang ditempuhnya. Langkah ini diambil demi pengembangan karir profesionalnya di masa depan. Pihak manajemen Persebaya pun langsung menyampaikan apresiasi tertinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dedikasi, kerja keras, serta ilmu fisik yang telah diberikan Coach Shin selama menggembleng skuad Green Force. Kehilangan sosok ahli fisik seperti Coach Shin di tengah kompetisi tentu menjadi tantangan tersendiri bagi staf kepelatihan yang ditinggalkan. Stamina dan ketahanan para pemain kini dipertaruhkan untuk tetap stabil di level tertinggi. Kepergian Coach Shin Sang-yu ini tentu meninggalkan lubang di tim kepelatihan. Menurut kalian, apakah keputusan melepas Coach Shin demi lisensinya ini sudah tepat? Atau justru bakal langsung berdampak buruk pada kondisi fisik pemain Persebaya di laga-laga berikutnya? Terima kasih Coach Shin Sang-yu, dedikasimu akan selalu diingat oleh publik Surabaya. Kini, tantangan baru menanti manajemen untuk mencari pengganti yang sepadan demi menjaga kebugaran para penggawa Bajul Ijo. Analisis pemain kunci Persebaya yang sering luput dari perhatian, pahlawan tanpa tanda jasa. Saat Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan, lampu sorot dan pujian hampir selalu jatuh kepada para pencetak gol atau pemberi assist. Tapi, sadarkah kalian, ada satu pemain yang diam-diam menjadi kunci paling krusial dari seluruh sistem permainan Bajul Ijo. Tanpa dia, strategi pelatih bakal runtuh total. Siapakah pahlawan tanpa tanda jasa ini? Mari kita kesampingkan dulu urusan mencetak gol dan kita bedah statistik sederhananya. Pemain ini mungkin jarang masuk papan skor, tapi lihat catatan intercept dan akurasi operannya. Dia mencatatkan rata-rata intercept tertinggi di tim per pertandingan, ditambah akurasi umpan ke depan yang mencapai lebih dari 85%. Dia adalah tipe pemain jangkar atau pengangkut air yang bertugas melakukan pekerjaan kotor. Mulai dari memutus serangan balik lawan sebelum menyentuh lini pertahanan, hingga menjadi jembatan pertama saat tim melakukan build-up. Mengapa kontribusinya sering luput dari perhatian? Karena mata penonton secara alami hanya mengikuti kemana bola mengalir dan siapa yang menembaknya ke gawang. Padahal, ruang gerak yang diciptakan pemain ini saat bergerak tanpa bola adalah alasan mengapa para penyerang kita bisa mendapatkan posisi bebas untuk mencetak gol. Nah, setelah mendengar ciri-ciri dan analisis statistik tadi, coba tebak siapa nama pemain yang sedang kita bahas ini? Apakah kalian setuju kalau dia adalah pemain paling underrated di skuad Green Force saat ini? Langsung ketik tebakan dan opini kalian di kolom komentar.